Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman da'iman mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya kita bisa bersua lewat Zoom ini, dan mungkin juga ada yang menyimak lewat YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa menjadi cucuran rahmat dari Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para Zumiyun dan Zumiyat yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf karena barangkali beberapa pertemuan sebelumnya saya beberapa kali tidak hadir ya. Harusnya mengisi 2 kali atau 2 minggu sekali atau 2 Senin sekali. Tapi beberapa waktu lalu tidak hadir karena ada acara MTQ nasional yang harus saya hadiri, sehingga beberapa kali tidak hadir bersama para partisipan semua dalam acara kajian Islam Kafah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bersua di kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebentar. Agak gerah jadi harus nyalain AC ya. Ya, di kesempatan ini kita akan berbicara tentang orang berpengetahuan pasti menjadi baik. Orang yang berpengetahuan pasti baik. Nah, ungkapan seperti ini sebenarnya ungkapan lama ya, bahwa kalau orang tahu pasti melakukan yang benar. Seperti itu sebenarnya ungkapan lamanya. Orang yang mengetahui pasti melakukan yang benar. Atau ungkapan lainnya adalah orang yang mengetahui kebenaran pasti melakukan yang benar. Nah, bagaimana dengan mereka yang melakukan tindakan keburukan? Mereka melakukan tindakan keburukan itu berarti melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi manusia apabila orang mengetahui yang benar tapi tidak melakukan. Atau orang mengetahui yang benar tapi melakukan sebaliknya, itu tidak masuk akal. Atau dengan kata lain tidak manusiawi. Atau apa kata lainnya? Tidak masuk akal, tidak manusiawi, tidak wajar. Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin seseorang melakukan, tidak mungkin seseorang yang mengetahui yang benar tapi tidak melakukan. Tidak mungkin. Nah, konsekuensi yang lain adalah bahwa semakin orang mengetahui, maka semakin baik. Semakin orang mengetahui tentang kebenaran, maka semakin baik orangnya, karena semakin melakukan kebenaran. Nah, apabila ada orang yang tidak melakukan kebenaran atau orang melakukan keburukan, itu karena dia tidak tahu. Itu konsekuensi sebaliknya. Jadi kalau orang disebut mengetahui yang benar, pasti melakukan yang benar, maka sebaliknya, apabila seseorang tidak melakukan yang benar, maka sungguhnya dia tidak tahu ya, kalau itu benar. Dia tidak tahu, sehingga dia melakukan keburukan. Atau apabila dia melakukan sesuatu yang buruk, maka pasti dia menyangka bahwa yang buruk itu baik. Jadi saya misalnya melakukan sesuatu A, misalnya. A itu sungguhnya buruk, tetapi terus kenapa saya melakukannya? Karena saya menganggap itu baik. Jadi pada dasarnya manusia akan melakukan yang baik, yang benar. Bahwa dia melakukan yang buruk, pasti dia menyangka bahwa
itu baik. Nah, konsekuensi terakhir atau rumusannya adalah bahwa satu-satunya cara untuk menjadi orang baik adalah dengan cara menjadi orang yang berpengetahuan. Karena dengan berpengetahuanlah orang bisa menjadi baik. Oke, itu ungkapan-ungkapan sekaligus sedikit penjelasan. Meskipun demikian, ungkapan-ungkapan itu pasti menuai kritik. Kenapa saya sebut menuai kritik? Ya, karena pasti kita akan mengatakan banyak orang pandai, orang berpengetahuan, tapi melakukan keburukan. Banyak orang pandai, orang berpengetahuan, tetapi melakukan tindakan yang buruk. Nah, kita akan bahas itu. Tetapi yang kita perlu bahas sebelumnya adalah apa yang dimaksud orang berpengetahuan pasti melakukan yang baik. Atau orang yang mengetahui kebenaran pasti melakukan yang benar. Ya. Pertama, apa yang disebut orang yang berpengetahuan? Orang yang berpengetahuan adalah orang yang mengetahui hal-hal yang dia tahu dan juga mengetahui hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi orang yang berpengetahuan itu paling tidak mengetahui hal-hal yang dia tahu, juga mengetahui hal-hal yang dia tidak tahu. Mengapa ini penting? Karena tidak sedikit orang yang mengaku berpengetahuan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, adakah orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu? Ada. Tetapi itu tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena pasti manusia itu punya kekurangan masuk dalam pengetahuan. Jadi pasti pengetahuan manusia itu tidak full. Ya. Pasti ada kekurangannya pengetahuan manusia. Nah, kalau ada yang mengaku tidak tahu apa yang dia tidak tahu, ya jangan-jangan dia ingin berlaku seperti Tuhan. Ya. Karena hanya Tuhan yang mengetahui segalanya dan tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Nah, beda dengan manusia. Manusia pasti ada yang dia tidak tahu. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu apa yang tidak tahu, maka itu sebuah problem besar. Karena itu sama saja mengakui bahwa dia mengetahui segala hal. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak tahu apa yang dia tidak tahu, maka dia itu sama dengan mengaku bahwa nggak ada yang dia nggak tahu, semua dia tahu. Nah, kalau ada orang mengaku demikian, maka sungguhnya dia pengetahuannya kurang. Kenapa disebut pengetahuannya kurang? Karena ada yang dia nggak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Ya sesuatu yang dia tidak tahu adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena itu orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, ya, sangat mungkin melakukan tindakan buruk akibat tidak tahunya itu. Karena dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, maka orang seperti ini besar kemungkinan melakukan tindakan buruk. Tindakan buruk seperti apa yang bisa dilakukan orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu? Misalnya, dia akan mudah menghina orang lain. Kenapa dia mudah menghina orang lain? Karena dia merasa paling tahu, kemudian orang dianggap tidak tahu. Jadi hanya dia yang tahu, kemudian orang lain dianggap tidak tahu. Nah, karena itu orang lain derajatnya lebih rendah dari dia. Karena orang lain derajatnya lebih rendah dari dia, menurut anggapan dia, maka dia akan mudah menghina orang lain. Ah, kamu nggak tahu. Saya lah yang tahu. Konsekuensi lain dari orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu adalah dia akan merasa benar sendiri. Dan lebih jauh, dia akan mudah misalnya mengkafirkan orang, kemudian menyombongkan diri, dan seterusnya. Intinya, orang-orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, maka dia akan berlaku seperti Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mengetahui segalanya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui. Nah, kalau ada orang berlaku seperti itu, maka dia sedang berlaku seperti Tuhan.
maka masuk akal apabila dia mudah menghakimi, ya, dia mudah menghina, dia mudah menghardik, mudah mengkafirkan, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, mereka yang mengetahui ketidaktahuan mereka atau mengetahui keterbatasan pengetahuan mereka, ya pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dia pasti tidak akan mudah melakukan keburukan dalam hal menghina orang lain. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa ada wilayah-wilayah yang dia tidak tahu. Dan jangan-jangan orang lain malah mengetahui hal itu. Jadi misalnya nih, saya berbeda pendapat dengan seorang, ya kemudian saya menduga bahwa jangan-jangan hal itu saya tidak tahu dan orang itu tahu, maka saya tidak akan mudah menghina dia. Karena saya masih membuka kemungkinan, jangan-jangan saya lah yang tidak tahu dan orang itu tahu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, bahwa orang yang berpengetahuan itu mengetahui apa yang dia tidak tahu. Karena itulah kita pernah mendengar, kalau tidak salah, suara nggak terdengar. Halo? Apakah suara saya tidak terdengar? Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Ya, ada chat yang mengatakan suara nggak terdengar. Iya. Oke, mungkin Sudah. tadi. Jadi mungkin kita pernah mendengar ya ungkapan bahwa kalau nggak salah Al-Ghazali ya pernah berkata bahwa semakin saya belajar maka semakin saya tidak tahu. Apa yang dimaksud semakin saya belajar semakin saya tidak tahu, ya itu tadi. Semakin saya belajar maka saya semakin tahu bahwa betapa banyak yang saya tidak tahu. Itu maksudnya. Betapa banyak yang saya tidak tahu. Nah, jika ada orang yang semakin belajar malah semakin merasa paling tahu, nah, itu tentu saja tidak wajar. Tidak wajar. Karena dibandingkan yang kita tahu, masih jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Kita tidak perlu membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, karena itu bukan bandingannya. Tetapi yang dimaksud membandingkan di sini adalah semakin kita belajar, ya, misalnya semakin kita menguasai sesuatu, maka makin kita tahu betapa banyak hal yang kita tidak kuasai. Seperti itu. Semakin kita mengetahui sesuatu, bidang-bidang tertentu, maka semakin sadar kita betapa banyak bidang yang kita tidak kuasai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang dilakukan. Pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang dilakukan, bukan hanya pengetahuan yang dikatakan. Misalnya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa jujur itu baik. Kemudian saya mengatakan bahwa jujur itu baik. Itu kan pengetahuan. Tetapi jika saya hanya mengatakan itu, ya, mengatakan jujur itu baik, tetapi kemudian saya tidak jujur, maka saya termasuk orang yang hanya mengetahui tetapi tidak melakukan. Ya, hanya mengetahui tetapi tidak melakukan. Nah, apabila saya seperti itu, maka itu berarti bahwa pengetahuan saya masih kurang. Pengetahuan saya masih kurang. Pengetahuan saya hanya pada mengetahui secara teoritis, tapi belum mengetahuinya secara praktis. Contoh sederhana ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa Masjidil Haram itu indah dengan Ka'bah yang ada di tengah. Dia mengatakan itu, ya, tetapi belum pernah ke sana, ya, belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah melihat Ka'bah secara langsung. Nah, ada orang yang kedua. Orang yang kedua ini dia pernah beribadah di Masjidil Haram, kemudian dia pernah menatap langsung Ka'bah. Nah, perbandingannya seperti itu. Kira-kira mana di antara kedua orang tua itu, orang yang tahu itu, yang pengetahuannya lebih baik? Apakah yang mengetahui secara teoritis bahwa Masjidil Haram itu indah dan Ka'bah itu mengagumkan, atau orang yang kedua yang memang pernah merasakan beribadah di Masjidil Haram dan menatap Ka'bah ya, secara langsung? Nah, itulah perbandingannya. Ya, sama dengan kalau kita tadi katakan bahwa kejujuran itu baik, ya, tetapi kita tidak melakukan kejujuran, kita malah melakukan kebohongan. Nah, ini perbandingan antara dua pengetahuan.
satunya lebih dalam dari satunya lagi. Nah, jika demikian, maka itu sama dengan yang pertama tadi, bahwa semakin membuktikan bahwa apabila kita berpengetahuan lebih baik, maka pastilah kita berkelakuan lebih baik. Selanjutnya, sesuatu disebut pengetahuan apabila mampu menjangkau apa yang ada di balik yang nampak. Jadi yang nampak itu kan maksudnya adalah yang digapai oleh panca indera kita. Itu yang disebut yang nampak. Bukan hanya yang kelihatan ya, tapi yang terdengar juga. Nah, karena itulah misalnya seorang pengamat politik disebut ya lebih berpengetahuan dibandingkan orang-orang pada umumnya dalam hal politik, menurut saya. Dalam hal politik. Karena pengetahuan seorang pengamat politik itu menjangkau bukan hanya yang tampak di berita, apa yang tampak di YouTube misalnya yang terlihat oleh mata, tapi mampu menganalisis lebih jauh di balik apa yang terlihat, apa yang terbaca, apa yang nampak di dalam berita. Nah, itu pengamat politik disebut lebih mengetahui daripada orang-orang biasa yang bukan pengamat. Kalau orang biasa kan mungkin baca, tetapi analisisnya tidak melampaui apa yang dia baca. Nah, segala yang kita bisa jangkau dengan panca indera kita, itu yang disebut hal-hal yang material. Pengetahuan sejati itu tidak hanya sampai kepada hal yang material, tetapi menjangkau di balik hal-hal yang material. Nah, karena itu pengetahuan yang sesungguhnya ya bukan hanya yang material, tetapi sampai di balik yang material. Nah, pengetahuan biasa itu bisa merangkum yang material. Namun pengetahuan sejati mampu menjangkau di balik. Ya, mereka yang pengetahuannya hanya sampai kepada yang material saja akan menilai segala hal dari ukuran material. Ya, seperti apa ya? Contoh sederhananya, kekayaan, kepada kemasyhuran, menilai pada penampilan, dan seterusnya. Kenapa? Karena pengetahuannya hanya sampai ke situ. Sedangkan mereka yang pengetahuannya menjangkau lebih jauh, menjangkau yang tidak material, akan menilai, akan mendapatkan atau sampai kepada penilaian yang berbeda. Nah, orang yang menjangkau di balik yang material, ya, penilaian mereka tidak lagi material, tetapi lebih dalam, ya, bahkan kepada yang spiritual. Nah, kebaikan yang diperjuangkan, kalau misalnya kita perjuangkan sebuah kebaikan, apabila pengetahuan kita hanya sampai kepada material, maka perjuangan kita akan terbatas kepada material. Tetapi apabila pengetahuan kita menjangkau di balik material, maka kita akan memperjuangkan hal-hal yang ya tidak material itu, kebaikan-kebaikan yang tidak bernilai material. Dan yang tidak bernilai material itu tentu saja lebih berharga ya dibanding apa yang tampak. Ya, misalnya ya, masing-masing kan kita beragama, masing-masing kita katakan bukan beragama, tapi mungkin di ruang ini ada partisipan, ada 29 orang. Mungkin kita masing-masing punya pemahaman agama yang tidak persis sama, walaupun kita sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Tetapi itu kan disebut penampakan materialnya saja. Oh, si A itu NU misalnya, si B itu Muhammadiyah, si C itu ini, si D itu seperti ini. Itu kan penampakan material saja. Tetapi apa yang lebih dalam daripada itu? Yang lebih dalam daripada itu adalah kita punya kepentingan kebaikan bersama. Kita mau beribadah dengan baik bersama, kita ingin maju bersama, kita ingin pandai bersama, kita ingin sejahtera bersama, dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang lebih dalam daripada hanya pakaian-pakaian pemahaman yang kita pakai. Apabila kita ya menilai orang hanya dari pakaian-pakaiannya saja, itu karena pengetahuan kita hanya sampai di situ. Tetapi kalau pengetahuan kita menembus sampai kepada hal-hal yang dibalik material, maka kita mulai berpikir hal-hal yang menyangkut kepentingan kita bersama. Bukan hanya kepentingan pribadi kita, dan bukan hanya kepentingan golongan. Nah, terakhir yang ingin sampaikan adalah bahwa
kegagalan untuk mengetahui kebaikan, sebagaimana yang tadi disebutkan, dan juga contoh-contoh sebaliknya, keberhasilan untuk melakukan kebaikan, misalnya kebaikan apapun, itu adalah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ada kita yang bisa melakukan kebaikan, ada kita pribadi juga misalnya kadang melakukan kebaikan, kadang juga tidak melakukan kebaikan. Sesungguhnya kalau memakai rumusan tadi, yaitu kebaikan yang kita tidak lakukan itu karena pengetahuan kita belum sampai ke sana. Atau keburukan yang kita lakukan karena mungkin kita merasa atau menganggap itu baik, ya, padahal sungguhnya itu buruk. Jadi kita patut berprasangka baik kepada siapapun, ya, bahwa mereka yang melakukan keburukan, ya barangkali membutuhkan pengetahuan tambahan bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan itu buruk. Nah, kita ini sebagai manusia kan masih dalam perjalanan menuju kesempurnaan pengetahuan sekaligus kesempurnaan kebaikan yang kita miliki. Siapapun sedang menuju ke sana. Ada yang mungkin seperti saya masih tahap awal, ada orang ustadz misalnya udah tahap menengah, ada kiai yang udah tahap lanjut misalnya. Ya itu proses, ya, itu proses. Pada dasarnya di setiap proses itu ada kemungkinan kita terjatuh kepada keburukan tertentu, tapi diyakini bahwa keburukan itu hadir karena ketidaktahuan. Karena seandainya kita tahu, maka kita pasti melakukan yang benar itu, ya, bukan yang buruk itu. Karena tidak rasional apabila manusia itu memilih yang buruk bagi dirinya, kemudian meninggalkan yang baik bagi kita. Itu secara rasional susah diterima. Jadi kalaupun ada yang melakukan keburukan, barangkali dia tidak tahu bahwa itu buruk. Terakhir yang ingin sampaikan adalah bahwa di setiap tahap kehidupan kita, pasti kita pernah terjatuh ya di dalam keburukan. Dan itu pasti gara-gara kita belum mengetahui yang sesungguhnya. Begitu pula orang lain pasti pernah terjatuh kepada keburukan, maka kita perlu ya, tidak mudah menghakimi mereka. Mengapa? Toh kita juga masih berada dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Kita belum sempurna juga. Orang lain juga demikian, ya, tidak sempurna. Sehingga kita perlu bersikap bijak terhadap perbedaan-perbedaan. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita pada sore ini. Silahkan, moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya terkait orang berilmu adalah orang baik. Baik, kepada para partisipan yang ingin bertanya, boleh menekan icon raise hand ataupun mencantumkan pertanyaannya via kolom chat. Dari Ibu, ada Ibu dengan hormat. Saya ya, Mbak ya. Tadi suaranya putus-putus soalnya. Iya benar. Oh iya. Suara Mbak Susan kecil banget. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mungkin agak melenceng sedikit ya. Ada sedikit pertanyaan gitu di kepala saya ketika saya mendengar bahwa ilmu itu, pemahaman bahwa ilmu itu bebas nilai itu sudah lama ditinggalkan. Ini agak-agak jadi pertanyaan buat saya gitu. Karena kalau dilihat argumentasi kenapa bahwa ilmu itu sekarang sudah tidak bebas nilai, itu sepertinya karena belum sahkan antara mana yang ilmu pengetahuan
sebagai satu realita dan mana ilmu pengetahuan sebagai satu yang dimanfaatkan gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda saya lihat di situ. Dan selama ini yang dijadikan alasan agar ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai itu ke pemanfaatannya gitu. Jadi misalnya kenapa nuklir itu itu ilmu pengetahuan yang merusak gitu, sehingga di situ harus ada lebih harus hati-hati. Itu saya melihat bahwa itu pemanfaatannya gitu. Sedangkan ilmu yang intinya sendiri gitu. Nah, itu yang saya pikir itu bebas, seharusnya bebas nilai gitu. Karena kalau ilmu itu tidak bebas nilai, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, saya khawatir justru itu akan menghambat gitu, untuk ilmu pengetahuan itu ketemu gitu. Tapi saya sendiri melihat bahwa memang ada beberapa jenis ilmu pengetahuan, kalau nggak salah ada 3 ya, yang ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu sains atau ilmu pasti, kemudian ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau ilmu agama ya itu sudah mengandung nilainya sendiri gitu, sudah mengandung nilai normanya sendiri. Kalau ilmu sosial ya memang dia tidak bisa independen ya. Sedangkan ilmu pasti ini yang sepertinya memang harus bebas nilai gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa memang ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa untuk tidak bebas nilai? Itu pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Ya. Bisa